Dia itu masih seorang manusia hebat dari jarak jauh karena ilmunya, tapi kalah dari jarak dekat. Dia ini takut dimatiin malu pada. Pesan gua lagi, anggota pemainnya dan anak-anak kampung dukunnya, kasih pelajaran ke mereka karena sudah membantu sampai sejauh ini. Dan khusus untuk keluarganya dukun cilik ini, si Mit yang tinggal di Depok Jagakarsa bersama 3 anaknya ceweknya yang sudah nikah, bikin mereka pisah sama laki-lakinya karena hanya numpang hidup. Anak-anak dukun cilik ini, si Mit gak ada yang kerja. Nah, laki-lakinya 2 bertato, gak kerja, ngekos di Kartini 10 Jakarta Pusat, Mangga Besar, dekat Masjid Arido, rumah yang remote-nya si Alif. Intinya permainan ini bakal selesai tahun ini yang gue janji itu. Pesan gue, jangan lupa ya, kalau udah nggak bisikan apalagi yang terpercaya, ngomong ke keluarga lu. Kalau ngomong apa di hati lu ngomongin, tapi ngomong ke keluarga lu kalau nggak bisikan, kasih tahu kalau udah nggak bisikan kalau apa sama keluarga lu, cari gua yang tinggal di Kartini 10 Jakarta Pusat, Mangga Besar, nomor 4 RT 3 RW 9, nama gua Awan, panggilan di situ. Dari gua nanti gua anterin di mana selalu bisikan si Alit itu tempat yang remote. Keluarga gua sudah berlarut-larut jadi korban waktu tinggal di Kartini 10, kambing hitamnya. Jadi dituduh pemilik ilmu ini. Dulu pernah kan ada berita kayak gitu, bisa kayak gitu. Dan bisikannya, suara bisikan ini katanya udah mati. Banyak persoalan yang semua terungkap perlahan-lahan, tapi nyata itu suara bisikan, suara hati si Alit. Dan dia sudah mencari orang yang bisa menyamarkan suaranya itu. Jadi ketika suara itu kalian dengar, suara mulutnya kalian dengar juga. Jadi seolah-olah dia ini bukan pemiliknya gitu. Intinya dia udah salah. Kalian harus berpegang teguh pada pendirian kalian, para korban. Jangan terpengaruh karena kalian sudah tahu kalau bisikan itu ya, sudah jelas tidak benar. Dan jangan ikut bermain permainan itu semua yang kalian lakukan itu percuma. Mungkin memang bakal lepas sebentar, tapi nanti nempel lagi. Itu semua permainan, oke? Sebuah permainan yang gak bakal selesai, dan itu hanya supaya kalian tidak mencari ini suara bisikan dan tidak memusnahkan eksekusi gitu. Karena si Alit ini pemegang remote-nya sekarang yang punya dari bapaknya takut kalau dieksekusi. Jadi anaknya ini pasang badan gitu. Bapaknya ini yang lagi kabur ke Depok Jagakarsa bersama 3 anak ceweknya, sedang dalam pemutihan istilahnya. Jadi ketika ditempel, dikorek-korek gitu kan istilahnya, saya mereka ini 4 orang ini lupa dan tidak tahu dan memperdengarkan kepada kalian semua dan memperlihatkan dengan apa isi kepalanya, otaknya gitu. Dan pemutihan mereka ini gitu loh. Oke. Dan kan juga tahu kan persoalannya, karena kenapa ditempelin, dia selalu bilang karena ini Jakarta. Nah, padahal kan dia kan juga salah satu orang Jakarta yang kabur ke Depok. Kenapa nggak ditempelin? Oke. Kenapa nggak dipermain? Karena mereka ini punya pemilik wapaknya yang diturunin ke anaknya sekarang, si Alit, pasang badan sedang dalam pemutihan gitu. Oke. Dibikin nggak bisa tidur, biasa bisik-bisikin sama anak teman juga dibantu ya. Jangan lupa pesan gue nanti sedikit membahas soal persoalan yang dibuatnya. Kalau suara bisikan ini katanya udah mati, tapi kenyataannya membela si anak Met ini, si Alif. Dan saya takut sama Salib, aneh kan. Nah apalagi bilangnya
Suara bisikan ini kepunyaan keluarga gue dan nempel di gue dari kecil, tapi ngebantu si Alit. Masuk akal. Oke. Jangan takut, aman dukun cilik ini si Alit yang sekarang pemegang remote keluarga Amitnya, bapaknya si Alit. Jangan takut, dia juga manusia biasa, cuma mempunyai wapak atau ilmu aja. Dia masih bisa berdarah, lu tusuk juga berdarah itu orang. Ya, ingat, kata hati orang itu siapa yang tahu. Ya, nggak ada tempat buat dukun cilik ini bersama anggota pemainnya, anak-anak kampung dukunnya, sama keluarga dukun cilik ini si Met. Nggak ada tempat buat mereka yang misalnya hanya mengganggu. Ya, jangan takut lawan. Ingat, kapan pertama kali kalian dengar suara bisikan? Ya, ini sebenarnya pembelaan sih, walaupun kalian mungkin sudah terlibat dalam permainannya atau memanfaatkan kelebihan ilmu ini, tapi ya kita kesampingkan aja dulu. Ingat, kapan pertama kali dengar suara bisikan yang mengakibatkan kalian terpaksa menggunakan ilmu ini agar terlepas dari gangguan ini, atau yang dipaksa buat ngasih dia 2 nyawa sehingga kalian saling melempar satu sama lain. Oke, tidak mau membantu, jadi kalian terpaksa mengikuti semua keinginan suara bisikan ini si Alit, ya, untuk memakai ilmunya dan memberikan 2 nyawa itu, saling lempar hingga ke jalanan timbullah persoalan baru, hitam putih dan lain sebagainya. Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 11 jam 00.00. Permainan mencuci otak orang sedang dimulai. Yang biasanya suaranya agak kencang di telinga gue dengar suara bisikan ini, tiba-tiba kecil, terus ada orang marah-marah. Nggak tahu lagi cuci otak orang dari mana itu. Kayak sih jauh kayaknya mencuci otak orang, nakutin orang, cuci otak orang, udah drop, baru ditempelin soal-soal yang itu. Banyak persoalannya, penyakit-penyakit kayak gitu, tahu. Dulu waktu gue ke Serang, penyakit Parnonya dibuang di Serang Timur, deket Nawakara Serang. Dulu kantor lamanya di komplek apa gue lupa itu. Nah sekarang gue nggak tahu nih ngebuang di mana nih, yang soal-soal berikutnya nih. Intinya udah mulai biasain aja kalau dengar suara bisikan ngomong ya. Kalau kalian merasa dirugikan, korban-korban, gue bicara sama korban ya, ngomong kalau dengar suara bisikan. Oke? Ngomong kalau dengar suara bisikan bukan berarti maksudnya ketika diisi hati lu dengan kata-kata lu omongin, bukan. Tapi kalau dengar suara bisikan lu ngomong, karena hati lu tuh bisa dimainin sama dia. Entah itu omongan buat menghina orang sekitar lu, satu orang yang ada sekitar lu, atau mungkin yang lain. Tujuannya itu. Kalau ada orang yang bilang terus ngomong kayak seperti itu salah. Itu adalah anggota komplotannya. Gitu. Yang ditugasin dia nuker kepala karena sudah menggunakan ilmu santet itu.
cari gue di Kartini 10C nomor 4 RT 3 RW 9. Kalau ada apa-apa sama keluarga lu termasuk sama lu, nanti gue kasih tahu di mana tempat si pegang remote si Alit anaknya Mit, pakai keluarga Mit ini ngumpet. Gue kasih tahu, oke? Jangan ikut terlibat bermain, karena kalau Anda sudah ikut bermain otomatis Anda menggunakan ilmu itu dan Anda dimintai untuk menukar dengan nyawa. Sebagai gantinya, alasannya supaya Anda dilepas. Keluarga gue udah ngerasain semua. Keluarga gue tuh jadi bantalannya. Tadi permainan kampung, kalau Anda ikut bermain, permainan itu gak akan selesainya dan bakal banyak nyawa yang hilang. Cilik ini udah manfaatin keadaan. Ketika COVID udah banyak yang meninggal, sesak napas. Sampai sekarang banyak orang sesak napas padahal udah gak COVID. Dia ngaku sakti tapi takut mati. Buat kalian para korban, jika terlena, ingat kapan pertama kali dengar suara bisikan. Kalian adalah salah satu korban, apalagi sudah tempel dan dimanfaatkan dan dirugikan. Karena setiap wilayah atau perkampungan tempat tinggal banyak pemukiman itu dititipin soal-soal yang berbeda dan penyakit yang berbeda. Penyakitnya banyak, penyakit umum. Jadi orang-orang yang nggak tahu mungkin mikirnya itu penyakit biasa, karena ini karena itu, padahal itu kiriman. Gue udah ngerasain semua segala penyakitnya. Ya, intinya gue nawarkan diri jadi hitman atau pembunuh bayaran buat kalian para korban atau orang yang ingin balas dendam. Kalian bisa gunain gue, bayar gue patungan 500 juta aja, nggak usah banyak, dikit 500 juta buat kalian. Buat gue itu dikit, buat kalian itu dikit kalau patungannya. Gue jamin suara bisikan itu hilang, segala penyakit hilang, permainan gak ada lagi udah. Ingat, kata hati orang itu siapa yang tahu. Jadi dia mau menguasai orang, bagi orang yang mau berkata dalam hati, bersuara dalam hati. Dia mau mengklaim seperti itu. Jadi intinya sih bukan itu alasan aja. Karena kan emang kalau biar ibunya seperti itu. Selain itu bisa baca pikiran juga, bisa lihat dari mata orang juga yang tempelnya atau yang ada tempelnya oleh kota pemainnya. Intinya tuh gini, dia tuh mau beradanya diakui dan dimaklumi, karena dia nggak mau mati sama bapaknya sendiri dan nggak mau dibunuh sama orang-orang yang telah disakiti sama dia. Ngebahas sedikit soal suara bisikan, persoalannya. Katanya suara yang lu dengar selama ini yang kecil itu, yang enak kecil, suaranya itu katanya udah mati orangnya. Tapi suara itu takut sama si Alit. Suara Alit atau si Alit. Lah, kok bisa? Kan sakti dia yang dibilang udah mati itu. Tapi kenapa takut sama si Alit? Terus sama orang lain berani. Kenapa begitu? Saya jawab pertanyaan gue. Para pemain, pernah nggak kalian sadari? Tapi kayaknya sulit sadari karena pasti pikiran kalian fokus dengan persoalan-persoalan yang udah dibuatnya. Yang apa yang kalian rasakan tanpa belum kalian mainkan permainannya. Contoh, tiba-tiba kalian sesak napas, gitu kan? Kok bisa gitu kan? Kan kalian belum memainkannya gitu loh. Itulah bukti kalau itu adalah remote. Terus suara-suara yang kalian dengar itu gitu kan. Lah, emang mereka mainkan? Enggak dong. Tapi mereka merasakan sakitnya. Itulah bukti bahwa remote yang dipegang anak Mit, keluarga Mit babi yang diturunin ke anaknya si Alit itu berfungsi dan masih aktif gitu. Itu salah satunya bahwa omongan gua yang
bilang kalau itu ada remote, ternyata benar gitu kan. Karena gue tahu kenapa, sudah 18 tahun nempel di badan gue, jadi gue tahu semuanya. Apalagi gue pernah tinggal di kampung dukun itu, katanya 10 Jakarta Pusat Mangga Besar, jadi gue tahu. Oke, kalau kalian pikir dengan kalian berpose seperti ini, kaki kiri kalian ke kananin atau sebaliknya, terus kalian pikir itu bisa menangkal semua santetnya, mudah sekali dong kalau begitu. Mustahil kayaknya sih. Itu akan terjadi jika kalian berpikir seperti itu. Karena kenapa? Karena dukun cilik ini sebenarnya takut kalian mulai bergerak atau alias melawan seperti itu. Jadi apa yang kalian pikirkan jika melakukan suatu hal yang kalian pikirkan untuk menangkalnya itu bisa bekerja dengan baik, itu akan diiyakan dan dilakukan oleh si Alit memegang remote-nya ini, agar selama itu tidak berisiko untuknya diri sendiri. Dan kalian tahu kenapa? Nggak semudah itu, bro, coy. Kalau semudah itu, nggak ada orang yang incar kepala dia. Nggak ada lagi tuh permainan dia. Kenapa ada permainan dia? Karena dia ini mempunyai penyakit yang nggak bisa disembuhkan dan memang harus mati pemegang remote-nya gitu. Gue sih kasih tahu aja buat lo para korban, bukan buat anggota pemainnya. Kalau anggota pemainnya tahu, malah dimanfaatin kesempatan emas buat jual semua yang dia tahu, asalkan dia diterima kerja atau naik jabatan, atau biar mau dapetin cewek bersimpati kepada dia. Jadi ceweknya itu bilang, wow, orang ini baik kelihatannya gitu kan, macem-macem. Nah, untuk arah para korban, gue bicara video-video semua yang gue buat ini untuk kalian semua para korban dan orang-orang yang belum tahu itu. Ini ya, gue bongkar. Jadi umatnya alias anggota pemainnya bilang ke orang-orang yang ditempel atau merasa dirugikan, bilang kepada orang itu, umat-umatnya bilang kalau udah kasih anak ini loh gitu, bantuin cari tahu bagaimana cara untuk mengatasi atau menangkalnya. Itu mungkin berlaku untuk kalian para orang-orang luar sana, tapi ketika udah di tempat tinggal gue nih, itu semua nggak berlaku. Kenapa? Karena pertama, itu hanya alasan umatnya atau anggota pemainnya agar terus berlanjut permainannya dan dia masih bisa memakai kelebihan ilmu santet ini. Nah, untuk gue nih yang korban yang bilang suruh bantuin gue gitu, itu nggak berlaku. Semua yang lu pikir bisa menangkal dengan cara begitu itu nggak bisa. Itu semua gue lakuin dan nggak bisa. Gue bikin video ini nggak sembarang asal ngomong atau mau provokasi kan, enggak. Gue sesuai fakta. Dan sudah 18 tahun keluarga gue, nenek gue itu menderita. 18 tahun tuh yang gue rasain ya selama ditempel ya. Nenek gue mungkin dari tahun berapa tahu, nggak dulu lah. Karena kan dulu dipegang bapaknya, dipegang bapaknya si Mit ya, bapaknya si Alit. Nah, sekarang diturunin ke anaknya si Alit gitu. Nah, semua yang lu pikir bisa menangkal dengan cara beginilah, tahan napas lah, inilah, begitulah, apalah, sek napas, lu pikir bisa ngelepas? Enggak. Logikanya dia bisa pindah-pindah dari badan orang ke badan orang lain lagi. Itu udah satu. Asal lu bisa tahu lah, lu para korban atau para orang yang nggak tahu dan mungkin dibodohi ya, itu nggak berlaku di tempat tinggal gua. Semua nggak berlaku, nggak bisa.
Itu berlaku supaya kalian pikir itu sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, itu berjalan dengan lancar, melangkah seperti itu berlaku oleh dukun ciliknya. Kenapa? Karena supaya kalian masih bisa ditempel ketika seperti ini. Kalian pikir bisa begini, tapi pasti coba bisa loh gitu loh. Tenang aja, kalau sudah ditempel lagi gue begini lagi aja kan gitu kan. Itu nggak berlaku tuh kalian. Tapi kenapa? Karena dia takut gitu loh. Lu semua beraksi, bergerak, matiin dukun cilik ini yang remote-nya. Dia takut diserang. Gue dapat sepintas pemikiran sih, nggak tahu ya, itu banyak yang ngincar kepalanya dia. Nah, untuk kalian yang para korban atau ya orang yang nggak tahu dan merasa menjadi korban, ingin balas dendam, gue orang pertama yang nawarin jasa menjadi hitman atau pembunuh bayaran. Lu semua para korban patungan aja, nggak banyak kok. Gue minta 500 juta, gue pastiin dukun cilik itu mati, nggak dengar lagi suara bisikan, penyakitnya juga nggak ada. Oke? Nggak ada lagi penyakitnya, gue jamin itu. Lu pikir buat lu yang mungkin merasa dirugikan dan ingin membalas dendam kepada umatnya ya, tanda kutip umatnya, anggota pemainnya, dengan memakai ilmu Tuhannya untuk membalas itu kepada umatnya, bisa berhasil. Itu enggak. Gue pernah ditawarin kerjasama sama dia, entah itu gigi gue sakit, tapi nggak sakit-sakit banget. Gue disuruh pura-pura teriak atau emosi. Ketika lo pikir dengan lo begitu Tuhannya dia menyiksa dia, enggak. Dia hanya dikasih rasa sedikit sakit dan pura-pura teriak atau mungkin emosi, jadi kelihatannya seperti orang ini benar-benar terkena timbal baliknya. Enggak. Mana mungkin juga sih, seperti apa ya, seperti lu punya satu perusahaan, terus lu punya bos itu nggak mungkin dong menyiksa anak buahnya, pasti menjaga lah kan gitu. Terus gue tahu kalian terprovokasi dan terlalu gampang percaya sama kata-kata umatnya yang bilang jika mendengar suara ngomongin. Sebenarnya bukan ngomongin itu, kalian harus ngomongin kalau dengar suara bisikan, bukan ngomongin apa yang dikirim ke hati kalian. Itu bohong. Terus ketika dibilang ngomongin ini tempat gua, suara hati itu tempat gua, terus kalian ikutin, kalian bodoh. Kata teror pengen tahu, dia bukan Tuhan, dia manusia biasa yang cuma punya ilmu wapak. Dia bukan manusia biasa. Lu seset juga berdarah, itu yang ditakutin. Dukun itu sakti kalau jarak jauh, tapi kalah dalam jarak dekat. Fisik kotak fisik langsung. Dah, oke, habis ini paham? Untuk kalian para korban, kalian gak perlu tahu cara menangkal itu semua penyakit. Karena semua penyakit itu gak ada bisa ditangkal kecuali pemegang remote mati. Fokus kalian, lihat aja dulu orang-orang yang menyakiti kalian. Pemegang remote-nya ada di video gua, Kartini 10 Jakarta Pusat Tangga Besar, Cialit, Bapak keluarga Mit. Itu aja yang perlu kalian tahu. Di sekeliling gua umat-umatnya merencanakan dan bilang ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa bahwa
apa yang ingin kalian katakan atau yang kalian katakan dari hati dan pikiran kalian sendiri, itu adalah dari orang lain. Biar nggak terlalu malu nanti ketika tidak keren atau sebagainya. Jadi disalahkanlah orang yang nggak tahu apa-apa. Ntar bilangnya dibuat-buat atau lain sebagai macamnya. Jadi nggak bisa permainan ini gitu. Intinya malu ya, masih anak-anak umat-umatnya, jadi malumin aja ya untuk anak para korban. Kalian juga tahu lah, untuk kalian para korban, tahu yang sebenarnya kalian pikirkan dan apa yang sebenarnya kalian ingin katakan, itu kalian tahu gitu loh. Tapi menyalahkan orang lain yang nggak tahu apa-apa, itu aja. Para umatnya cuma gitu-gitu doang, gaya-gayaan, nggak bisa diomongin, terus ngomongin yang ditempelnya lah atau ngomongin apa lah biar kata yang keren. Ya kataan, wih orang ini keren juga ya, banyak ngomongnya, banyak akalnya. Padahal semua yang dibahas tuh kadang yang penting ngomong kosong, buat gaya-gayaan doang biar kata yang keren. Itulah kalian yang nggak tahu apa-apa dan kalian yang merasa menjadi korban. Mungkin kalian dipertunjukkan oleh dukun cilik anak mit megang remote ini, si Alit. Mungkin selama ini kalian ditunjukkan dengan hal-hal yang benar, lalu kalian percaya karena apa yang ditunjukkan itu benar. Iya, benar. Kepercayaan itu kalian yakini dan terapkan pada diri kalian, sehingga ketika dukun cilik Alit ini pemegang remote melakukan hal yang bohong, kalian tetap percaya. Itulah yang dimanfaatkan juga oleh dia. Gua hanya bisa memberi solusi sedikit, tapi mungkin itu poin besar buat kalian, untuk para korban dan orang-orang yang nggak tahu apa-apa dan yang disakiti ya. Kalian bisa cari gua jika keluarga kalian atau saudara kalian atau kalian sendiri menjadi korban, ada yang meninggal gitu. Kalian bisa cari gue di Pemandangan 4 Satria 2, belakang Mas Pior Plaza, nomor 25, RT 8 RW 1. Nanti cari gue, nama gue Awan. Gue anterin di mana suara bisikan itu ngumpet si Alit, kalau kalian mau balas dendam. Saran gue, jangan lama-lama. Mungkin kalian belum jadi korban, tapi orang sekitar kalian, mungkin tetangganya dulu yang diambil nyawanya. Lama-lama kalian, saudara kalian, keluarga kalian satu persatu dengan berbagai penyakit yang dikirimnya. Itu sih yang udah di pengalaman gua, yang gua lihat gitu. Video ini belum berakhir, mungkin masih ada beberapa yang bakal gua upload lagi. Kalau ada pertanyaan tentang sebuah permainan yang atau kalian nanti ingin tahu gitu, bisa di komen aja ya. Jangan lupa repost video-video gue ini, supaya korban-korban yang lain di luar sana, di luar kota, di pemukiman padat penduduk atau di desa-desa tahu, dan yang nggak tahu jadi tahu.